Teknik memainkan alat musik. Teknik untuk memainkan berbagai alat musik ada 6 teknik, yaitu teknik ditiup, teknik dipetik, teknik digesekan, teknik digoyangkan, teknik dipukul, dan teknik ditekan. Untuk alat musik yang dimainkan dengan cara teknik ditiup ada suling bambu, serunai banjar, saluang, foidoa, triton, dan rinding. Untuk alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ada gitar, ukulele, harpa, sitar, banjo, zither, sama kecapi. Untuk alat musik yang dimainkan dengan teknik digesekan ada biola, raba, plagia, keso, tehian, tarawangsa. Alat musik yang dimainkan dengan teknik digoyangkan ada angklung, maracas, dan tamborin. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ada kendang, tifa, kolintang, talempong, tuma, rindik, calung. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan ada pianika, piano, organ, keyboard, dan akordeon. Bentuk alat musik dan cara memainkannya. Alat musik terbagi menjadi dua, yaitu alat musik tradisional dan alat musik modern. Alat musik tradisional berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu satu, bentuk tabung. Alat musik bentuk tabung ini biasanya dimainkan dengan cara ditiup, dipukul, atau digoyangkan. Bentuk tabung sendiri biasanya digunakan oleh musik tradisional seperti berikut. Satu, angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang kedua yaitu alat musik saluang. Alat musik saluang ini dimainkan dengan cara ditiup seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang ketiga adalah gamelan. Gamelan adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Ini dapat dilihat dari video sebelah sini. Nah, begitulah alat musik gamelan. Nah, yang keempat adalah alat musik gendang. Nah, gendang ini dimainkan juga dengan cara dipukul, seperti yang terdapat dengan cara video ini. Kelima adalah alat musik maracas. Alat musik maracas ini dimainkan dengan cara digoyangkan, seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang kedua, alat musik berbentuk bilah. Bunyi yang dihasilkan dari bentuk ini biasanya didapatkan dari pencampuran dengan perangkat musik lain, seperti ruang resonator. Biasanya alat musik ini memiliki permukaan yang rata, cembung seperti tabung, dan biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Adapun beberapa alat musik tradisional yang memiliki bentuk bilah, contohnya satu syarot, dengan cara memainkannya yaitu seperti ini. Nah, yang kedua ada kolintang, dan cara memainkannya juga seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu alat musik tradisional yang berbentuk pencong. Kata pencong berasal dari bahasa Jawa pencu, yang berarti menonjol dari sebuah bidang datar. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Tiap bentuknya bisa menghasilkan suara yang berbeda tetapi satu harmoni. Berikut contoh alat musiknya. 1. Bonang. Bonang dengan cara memainkannya yaitu seperti ini. Nah, yang kedua yaitu ada talempong. Talempong bagaimana cara memainkannya? Kita lihat yuk pada gambar berikut ini. Nah, berikut beberapa bentuk alat musik tradisional yang bisa kalian pada video ini. Selanjutnya, alat musik modern. Apa itu alat musik modern? Alat musik modern adalah sebuah benda yang dapat menimbulkan bunyi dan proses pembuatannya sangat cepat karena ada campur tangan teknologi. Berkat kolaborasi kepintaran manusia dan teknologi, terciptalah berbagai jenis alat musik modern dengan berbagai macam suara menarik. Alat musik modern pun berbentuk instrumen yang dimana ada instrumen petik, instrumen pukul, gesek, dan tiup. Berikut ini contoh alat musik modern. 1. Yaitu gitar listrik atau elektrik. Dimainkannya dengan cara dipetik seperti pada gambar video berikut ini. Ketiga, saxophone. Saxophone ini dimainkan dengan cara ditiup, yang dimana ada pada gambar video ini. Yang keempat yaitu keyboard. Nah, keyboard ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditekan, seperti pada video berikut ini. Nah, yang kelima yaitu biola. Biola ini dimainkan dengan cara digesekkan, seperti pada gambar video berikut ini.
Mengenal alat musik angklung sebelumnya, apa itu alat musik angklung? Yuk kita simak pengertiannya. Angklung merupakan alat musik asal Indonesia yang terdiri atas 2-4 bambu yang digantung dalam bingkai bambu dan ikatannya menggunakan tali rotan. Tabung ini dipangkas dan dipotong dengan hati-hati oleh pengrajin angklung demi menghasilkan nada tertentu. Angklung tradisional menggunakan tangga nada pentatonik, namun musisi Indonesia Daeng Soetigna memperkenalkan angklung bernada tonis pada tahun 1938. Angklung ini pun dikenal sebagai angklung Tandaeng. Alat musik angklung juga berkaitan erat dengan adat istiadat, identitas budaya, dan seni di Indonesia. Alat musik ini bisa dimainkan saat upacara tertentu, seperti penanaman padi, panen, dan khitanan. Angklung bisa digantung dan diatur dalam barisan untuk dimainkan secara solo. Atau satu angklung bisa diberikan di antara kelompok dan dimainkan oleh tiap pemain yang bertanggung jawab membunyikan satu nada dalam pola atau melodi. Tercatat, sejarah penggunaan angklung di Jawa Barat sendiri dimulai pada masa Kerajaan Sunda, yakni pada sekitar abad 12 hingga 16. Permainan angklung pada era itu dilakukan demi pemujaan terhadap Nyi Sri Pohaci sebagai lambang dari Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Lalu ada karakteristik angklung. Hal utama yang berkaitan dengan suara dari alat musik angklung ialah tabung bambunya. Kita hanya perlu menggoyangkan angklung untuk memainkannya, karena goyangan dari kita akan menimbulkan nada. Tabung bambu akan dipukul dan menghasilkan suara saat seseorang mengguncang instrumen ini. Saat angklung diguncangkan secara terus-menerus, kesan tabung bambu yang dipukul tak akan cepat-cepat hilang. Pada angklung yang diameternya lebih besar atau seperti alat musik bambu lain, seperti seruling, kesan pukulannya akan hilang, seolah bambu ditiup seperti seruling. Terdapat beberapa prinsip teknik memainkan lagu yang diaransemen dan dibawakan dengan alat musik angklung. Misalnya, teknik goyang sering dipakai untuk mengekspresikan melodi utama lagu karena ciri khas angklung yang unik. Dalam suatu pertunjukan musik, ciri-ciri alat ini juga tergantung pada bentuk aransemen, jenis lagu, dan lainnya. Saat dimainkan, secara ansambel atau bergu, sifatnya sama seperti tanaman bambu yang tak pernah berdiri sendiri dan akan selalu tumbuh berkelompok. Lalu ada juga teknik bermain angklung. Dalam memainkan angklung, terdapat dua prinsip dasar, yakni digoyang atau disebut short hit, yang dalam bahasa Sunda disebut centok. Prinsip ini pun sama dengan pizzicato dalam biola. Saat angklung dikocok, suara keluar dalam kualitas bagus saat dikocok dengan cepat. Namun, kesan bambu yang dipukul akan lebih dominan jika angklung digoyang dalam frekuensi lambat. Teknik angklung yaitu 1. Adanya teknik cetok atau sentak. Seperti penjelasan sebelumnya, teknik ini dilakukan dengan menarik tabung dasar dengan cepat menggunakan jari ke telapak tangan. Yang kedua, adanya teknik getar atau kurulung. Teknik ini adalah teknik yang paling umum digunakan dalam memainkan angklung. Caranya, satu tangan memegang rangka angklung, sementara tangan lainnya menggunakan alat musik tersebut. Yang ketiga, adanya teknik tangkep. Tak jauh berbeda dari teknik kurulung, cara memainkan angklung dengan teknik tangkep adalah satu jari angklung yang ditahan dengan jari. Nah, di sini kita akan membahas tentang musik ensemble. Sebelum itu, apa sih musik ensemble? Nah, musik ensemble adalah musik yang dimainkan bersama-sama menggunakan beberapa alat musik, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen tersederhana. Nah, musik ensemble ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ensemble melodis, kedua ensemble ritmis, dan yang ketiga ada ensemble harmonis. Nah, apa aja sih jenis-jenis musik tradisionalnya? Jenis-jenis musik ensemble tradisional. Yang pertama ada gamelan. Gamelan ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah dan dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul khususnya. Yang kedua ada sasando. Sasando ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang dimainkan dengan cara dipetik dan menggunakan 2 jari. Dan yang ketiga ada tifa. Tifa ini berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan. Dan yang keempat ada angklung. Angklung ini merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan yang kelima ada saluang. Saluang ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Dan yang keenam ada rebab. Rebab ini berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digesek dengan alatnya yang khusus. Dan yang ketujuh ada gambus. Gambus ini berasal dari Pulau Riau yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedelapan ada aramba. Aramba ini berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, yang dimainkan dengan cara dipukul dengan alatnya yang terbuat dari kayu. Dan yang kesembilan ada kombi. Kombi ini berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara ditepuk. Dan yang terakhir ada serune.
Serunai ini berasal dari Kale, Aceh, yang dimainkan dengan cara ditiup.